Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ngoprek-ngoprek kedatangan Yamaha Mio GT ya, Mio GT, yaitu dengan keluhan motornya susah hidup dan sekalinya hidup itu mati, digas mati ya. Jadi seperti apa? Ini udah kita bongkar ya untuk bagian akinya. Nanti mau kita ukur tegangannya. Terus coba kita nyalakan dulu ya. Oke, coba kita hidupkan dulu seperti apa. Ya, coba kita starter. Starter seperti ini, kayak nggak kuat ya. Oke, terus coba kita nyalakan, kesel aja ya. Oke, nyala ya. Walaupun nyala tapi ngok ya. Telat, langsung mati. Coba kita sela lagi. Oke, telat ya. Oke, langsung aja mau kita coba bersihkan dulu ya. Mau kita cek satu persatu dulu dari TB sampai ke bagian pulpam. Nanti kita coba bersihkan semua ya. Oke guys, alhamdulillah ini udah berhasil kita angkat ya untuk joknya untuk mempermudah pekerjaan. Dan kita mau coba lihat atau cek tekanan dari pulpamnya, apakah normal atau tidak ya setelah kunci on. Teman-teman lihat, ini udah kita pasangkan untuk alat pengecekan tekanan pulpam ya, atau rotaknya. Tekanannya kita coba lihat. Setelah kunci on, ini kunci mati ya, kunci mati. Setelah kunci on harusnya dia naik di angka 40 PSI ya, atau PSI normalnya ya. Coba kita on kan ya kuncinya, kita on kan. Tuh, dia nggak naik sama sekali, hanya mentok di 21 ya. Tuh, 21, nggak sampai 40 acan. Oke guys, jadi seperti itu. Jadi motor ini penyakitnya motor hidup, kadang hidup ya mudah, tapi kalau digas itu mati. Digas itu mati. Jadi penyebabnya yaitu adalah tekanan pulpamnya yang sudah melemah, teman-teman ya. Di sini menunjukkan jarum itu di angka 20 ya, 21. Normalnya itu ada di 40 PSI ya. Dan kalau dihidupkan itu jarumnya langsung mau turun ya. Yaitu yang kalau kita gas itu kayak mau mati gitu. Oke teman-teman, jadi kalau udah begini udah jelas ya, ini adalah tekanan pulpamnya atau tekanan rotaknya. Nanti akan kita coba konfirmasi ke yang pemiliknya mau gimana enaknya ya, apakah mau diganti rotaknya aja atau full set ya, yaitu pulpam. Tapi kalau diganti satu set pulpam itu harganya lumayan cukup menguras dompet ya. Tapi kalau ini kan hanya tegangannya aja ya, hanya tekanannya aja. Jadi insya Allah kita akalin dulu dengan cara yaitu mengganti rotaknya aja, karena lumayan dananya ya. Oke, jadi sembari kita menunggu partnya datang, kita akan bersihkan dulu aja untuk TB-TB-nya ya. Jadi kita bersihkan untuk TB dan businya kita bersihkan. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillahirobbilalamin guys, sudah selesai kita angkat ya, kita ambil untuk bagian TB-nya. Jangan lupa untuk bagian manipulnya kita lubangnya kita tutup ya, menggunakan lap atau tisu atau plastik ya, takutnya nanti kemasukan baut ya. Oke, nanti di bagian tangki juga mau kita bersihkan, sekalian mau kita copot ya untuk rotaknya karena mau diganti. Ya, sembari kita menunggu barang datang ya, jadi kita bersihkan dulu untuk bagian TB-nya biar sekalian ya, jadi nggak bongkar dua kali teman-teman. Ini teman-teman perhatikan sendiri di sini untuk bagian TB-nya hitam sekali ya, hitam pekat. Nah seperti ini, kotorannya tuh mantep banget teman-teman. Oke, sampai ke bagian sensornya juga udah pada, aduh masya Allah. Ini kalau dikumpulin bisa buat nanam cabai sama tomat ya teman-teman. Ini sensor langsamnya teman-teman ya, sampai hitam begini bagian dalam. Teman-teman perhatikan, nah itu dia kelihatan ya. Itu sampai hitam banget kayak gini. Nah ini dia bagian sensornya tuh ya, sampai ngegadel begini ya teman-teman. Tuh bagian manipulnya ya. Oke, ini semua mau kita bersihkan pokoknya sampai kinclong guys ya, sambil menunggu barang yang baru itu datang. Oke teman-teman, ini ada Vario ya, nanti juga Vario mau kita pokoknya kita kembalikan ke jalan yang lurus teman-teman ya.
Oke, kita lanjut bagian tangki ya. Setelah TB udah kita bersihkan, lalu kita lanjut bagian tangki, kita bongkar ya, karena mau kita ganti untuk rotaknya. Kita bongkar dulu ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke ya, alhamdulillah ini udah kita lepas untuk bagian si full pumpnya ya. Di sini untuk bagian full pumpnya, teman-teman lihat sendiri, ini udah banyak banget kotoran-kotorannya ya. Tuh ya, partikel-partikelnya tuh. Oke, kita lihat seperti ini ya untuk penampakan si full pumpnya. Dan perasaan ada yang aneh ya guys. Ini kabelnya, ini kabel apa-apaan guys? Kok bentuknya kayak usus ya guys? Ini kabelnya udah bukan kabel ori. Ini kabelnya, kabel yang ori seperti ini. Ini bukan kabel ori, ini kabel apa ini? Dia melar nih guys. Ya, memang kalau untuk kabel yang di dalam sini itu beda dengan kabel yang di bagian kabel bodi luar ya, itu berbeda. Kalau yang bagian di dalam ini dia anti melembung ya, atau melar. Oke, itu setahu saya ya. Oke, di sini untuk bagian tangkinya di dalam itu ada kayak kotoran guys. Nah itu teman-teman lihat sendiri. Nah tuh ya, kelihatan ya. Nah, kita ambil dulu, kita kuras dulu, kita bersihkan ya teman-teman, karena mau kita ganti rotaknya. Oke, di sini udah kita siapkan, tadi udah kita belanjakan ya. Di sini customer meminta sekalian bang gantiin shocknya. Oke, ini shocknya kita pakai punya Vario 150, dan di sini shock udah kita siapkan, dan di sini rotak ya. Ini kita pakai rotak merek dari ini, Krun ya, Krun. Ya, semoga aja awet, karena untuk budget ya. Sebenarnya kalau untuk lebih bagus sih ganti satu set ya. Dan sekalian saringan bensinnya kita ganti juga. Oke. Oke guys, alhamdulillah ini udah selesai kita ganti ya untuk rotaknya. Ini rotaknya yang baru udah kita pasang tuh dalam ya, dan pempesnya udah kita ganti, kabel-kabel udah kita pasang kembali, dan untuk bagian tangkinya udah kita ambilin tadi ya, yang ada serabutnya di dalam. Ini dia serabutnya tuh guys, kayak karet ya. Nah ini dia, ini kayak karet tuh tadi. Oh ya, ini kayak karet. Oke, langsung aja mau kita pasang ya. Dan ini untuk rotak yang bawaannya tuh, ini bisa teman-teman lihat sendiri, itu di bagian lubang sininya juga udah kotor banget. Nah tuh ya, kelihatan ada serbuk-serbuknya. Oke guys, alhamdulillah ini udah kita pasang ya untuk full pumpnya atau rotaknya ke bagian tangki udah dipasang. Oke, karena kemarin kita ukur tegangannya itu hanya di 20 ya, hanya di 20 kemarin ya sebelum kita ganti. Coba kita lihat ya setelah kita ganti, apakah dia normal naik di angka 40 atau tidak ya. Coba kita lihat. Kita kontak, kita hidupkan nih biar gamblang ya. Ini teman-teman, kita kontak hidupkan, teman-teman lihat ya. Oke tuh naik. Nih kita hidupkan ya kontaknya. 1, 2. Kita saya fokuskan dulu. Nah, oh naik ya di 40. Oh oke. Nah naik. Coba langsung kita nyalakan ya. Sepertinya drop teman-teman. Oke, mesin sudah menyala. Dan langsamnya juga lebih stabil ya. Kemarin langsamnya kayak naik turun gitu. Sekarang langsamnya lebih stabil.
Guys, ini udah kita pasang rapih ya. Untuk akinya udah kita coba cas dulu. Nanti kalau akinya masih bagus dia bisa tetap ngisi, tapi kalau nanti akinya ngedrop lagi berarti besar kemungkinan akinya memang udah soak. Oke, yang penting ini motor udah menyala ya. Mau kita coba tes jalan, coba kita nyalakan dulu. Oke, sudah menyala ya, sudah gamblang. Oke, sudah menyala, sudah. Coba kita bawa tes jalan ya. Oke guys, alhamdulillah ini udah selesai ya untuk motor Yamaha Mio GT-nya. Alhamdulillah udah balik lagi ke jalan yang lurus, yaitu dengan kendala motor hidup di gas mati, yaitu penyakitnya ada di bagian yang terutama bagian rotaknya ya, tekanan rotaknya itu lemah, dan yang kedua itu TB-nya kotor-kotor sekali ya. Jadi motor ini alhamdulillah udah bisa balik lagi ke jalan yang lurus, udah bisa dibawa jalan, udah kita tes tadi muter-muter, alhamdulillah aman ya. Lanjut tinggal kita menunggu konfirmasi dari yang punyanya ya. Dan untuk shocknya udah kita pasang ya, udah kita pasang untuk shock yang barunya. Jadi begitu teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.